Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madarul Hikam dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2023070024. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan utang piutang. Ini pasti kita pernah melakukan yang namanya utang piutang, ya kan? Apa sih definisi utang piutang itu? Dalam bahasa Arab, utang itu dinamakan qard atau yang artinya potongan harta yang dibayarkan kepada muqtarid atau orang yang diundang untuk mengadakan akad qorot. Disebut qorot karena merupakan potongan dari harta mukrid atau dalam istilah lain pembayar. Qard merupakan harta yang diberikan secara mal-mithli kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau qard itu memiliki arti suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta mal-mithli kepada orang lain dan kemudian dikembalikan kepadanya sebagaimana mestinya diterima. Disimpulkan bahwasanya qard ini memiliki arti akad antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, dan pihak kedua ini menerima barang dari pihak pertama yang mengutangi. Digunakan untuk syarat barang yang harus dikembalikan itu harus tepat waktu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rukun dari utang piutang. Rukun dari utang piutang ada 3. Yang pertama itu akid. Apa sih akid ini? Akid ini merupakan persyaratan dari orang yang menghutangi atau orang yang berhutang. Untuk persyaratan dari orang yang menghutangi ini harus memiliki kecakapan dalam untuk melakukan tabarruk atau melakukan kebaikan, dan mukhtar, memiliki pilihan, serta dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk si orang yang dihutangi ini memiliki persyaratan, yaitu kecakapan dalam bermuamalah seperti balik, berakal sehat, merdeka, dan mahjur alaih. Untuk yang kedua ada sigot. Sigot memiliki arti ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini, ijab qabul yang sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz ini memiliki makna-maknanya tersendiri. Misal, aku memberi utangmu, memberimu utang, atau aku mengutangimu. Begitupun dengan qabul yang sah. Qabul yang sah itu semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti aku berhutang, aku menerima utang darimu, aku ridho gitu. Jadi disimpulkan bahwasanya akad ini menurut bahasa yaitu mengikat, sedangkan menurut istilah itu perikatan atau ijab dan qabul yang benar secara syarak yang menetapkan keridhaan kepada kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu mauqut alaih. Jadi dalam perjanjian hutang piutang itu ada yang namanya mauqut alaih atau sebagai objek. Objeknya yaitu barang. Menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, objek akad dalam piutang sama dengan objek akad salam. Perjanjian di dalam utang piutang ini dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan utang piutang, atau lebih tegasnya harus ada barang yang diutangkan gitu. Untuk barang yang akan dilakukan dalam utang piutang ini ada syaratnya. Yang pertama itu merupakan benda yang bernilai atau ada manfaatnya gitu. Yang kedua telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Jadi misal kita mau melakukan akad utang piutang ini harus ada barangnya.
dan dapat dimiliki, dapat diserahkan pada pihak yang berutang. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang syarat dalam transaksi utang piutang. Apa sih syaratnya? Syarat dalam utang piutang, yang pertama itu hartanya harus jelas asal usulnya. Dari mana itu harta? Harus dari harta yang halal. Yang kedua, pemberi pinjaman itu tidak diperbolehkan untuk mengungkit masalah atau menyakiti perasaan pihak yang meminjam itu. Yang ketiga, pihak yang meminjam niatnya adalah untuk mencukupi keperluannya. Jadi niat utama dalam berhutang itu untuk mencukupi keperluan yang mendesak gitu, yang seharusnya dimiliki gitu. Juga niatnya itu untuk mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang diutangkan secara benar, tidak untuk foya-foya atau senang-senang, cuman sekedar senang-senang gitu malah utang, gitu tidak boleh. Yang keempat itu ada harta yang diutangkan tidak membuat aturan memberi kelebihan kepada yang diutangkan. Jadi harta yang diutangkan itu tidak memberi kelebihan gitulah kepada yang diutangkan gitu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih etika dalam melakukan hutang piutang itu. Dalam melakukan transaksi utang piutang itu harus ada yang namanya surat perjanjian. Itu sebagai bukti bahwasanya telah melakukan transaksi utang piutang gitu. Kalau tidak ada surat perjanjian, juga bisa ada adanya saksi, ya minimal 2 orang gitu. Kalau tidak ada saksi, juga boleh melakukan memberikan jaminan yang pasti gitu. Salah satu tolak ukur kualitas hubungan yang baik adalah bagaimana cara seseorang membayar utangnya kepada orang lain. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, fa'in min khiyarin nas ahsanahum qada'a, yang artinya sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tatkala memiliki uang yang cukup untuk membayar, harus sesegera mungkin untuk dibayarkan kepada orang yang dihutangi. Karena jika menunda bayar utang merupakan bentuk tindakan menzolimi orang lain. Ya, hadisnya matlubul ghani dolmun, yang artinya menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu itu adalah kezoliman. Ya, kesimpulannya, jika kita mempunyai utang dan kita sudah mampu untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo, harus sesegera mungkin untuk membayarnya. Ya, cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.